Yes, teman-teman, ini adalah Cherry Tiggo 8 Pro Max. Betul sekali teman-teman, namanya adalah pakai Pro Max. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan Apple iPhone, yang mana Pro Max itu biasa dipakai sebagai kasta tertinggi gitu ya. Kalau kasta tertingginya sama, tapi yang Cherry Tiggo 8 Pro Max ini teman-teman, mungkin kita bisa memberikan cibiran gitu ya. Kalau namanya kok kayak nggak ada ide lain gitu pakai Pro Max. Tapi saya bisa mengatakan bahwa di luar dari namanya yang mungkin sangat pantas dipertanyakan, dia secara produk teman-teman, ini sangat amat perlu untuk kita tanggapi secara serius. Karena bisa jadi ini adalah salah satu mobil Cina yang ada di Indonesia saat ini yang value-nya paling tinggi, yang secara produk paling representatif. Dan seoke apa sih? Dan sampai seberaninya mereka menggunakan Pro Max gitu, sebagus apa dia memberikan sesuatu untuk konsumen Indonesia yang notabene udah sangat kuat image tentang mobil-mobil Jepang gitu. Dan ini dia ulasannya, Cherry Tiggo 8 Pro Max. Oke teman-teman, perlu saya sampaikan dulu latar belakangnya bahwa Tiggo 8 sekarang ada beberapa varian. Jadi yang sebelumnya kami sudah ulas dan hasilnya itu oke gitu ya secara performa dan fitur, itu adalah Tiggo 8 Pro. Sementara ini teman-teman, ini Tiggo 8 Pro Max. Launchingnya nggak ada tapi sudah dijual. Dan Tiggo 8 Pro Max itu ada dua teman-teman, sistem penggeraknya ada yang AWD dan FWD. Sementara ini yang AWD, yang merupakan Tiggo paling mahal, paling lengkap, paling mewah yang ada di Indonesia saat ini. Jadi sosok yang diulas saat ini adalah yang paling tertinggi kastanya. Nah, di luar dari Tiggo 8 Pro Max teman-teman, Tiggo 8 totalnya ada Tiggo 8 Pro Max yang AWD dan FWD udah dua, kemudian ada Tiggo 8 Pro yang sudah kami ulas, terus kemudian Tiggo 8 yang paling murah yang mesinnya 1600 cc itu launching di Jakarta per hari ini teman-teman. Sekarang hari apa Bang Rian? Hari Senin. Hari Senin teman-teman. Jadi total ada 4, dan yang Tiggo 8, yang Tiggo 8 aja tanpa Pro apalagi Pro Max itu khusus pasar Indonesia. Jadi entry level yang punya set harga bersahabat. Dan ini teman-teman, paling mahalnya Tiggo 8 Pro Max, harganya pun juga masih oke. Dia 628,5 juta. Untuk sebuah mobil yang fiturnya seperti ini ya, dibandingin sama mobil Jepang yang lain, ini adalah mobil dengan set harga yang menurut saya sangat amat kompetitif. Sangat amat kompetitif gitu. Jadi ya rasanya perlu untuk dibandingkan misalnya dengan Hyundai Santa Fe, atau kalau misalnya ada varian gerak semua roda itu teman-teman bisa ngebandingin dengan misalnya ada Fortuner, ada Pajero Sport yang 4x4 tapi ya bukan all-wheel drive aja gitu. Tapi secara value bahkan sudah bisa menarik dari harganya. Dari eksterior teman-teman, secara pribadi saya menyukai desain bodinya. Ini bagi saya adalah mobil yang SUV kan cenderung tinggi ya, dan dia memang tinggi ya ground clearance. Cuma secara bentuk dia pipih. Kadang saya seneng ngeliatinnya ya, dan sering mengingatkan saya pas lagi duduk-duduk ngeliatin Tiggo 8 gitu ya. Kayak potongan-potongan Veloz, mirip nggak sih? Kemudian setup dari grill, lampunya itu mirip kayak desainnya Audi. Beberapa mobil Audi ya, tapi itu memang soal desain tuh selalu soal selera kan. Dan kalau ditanya apakah saya suka dengan tampilannya, jujur saya suka. Dan teman-teman, ini salah satu pembeda dia antara Tiggo 8 Pro Max dengan yang Pro yang sebelumnya kami sudah bahas, ini dari velg. Dia sekarang menggunakan roda berukuran 19 inci velgnya, lebih lebar. Dan kenyataannya teman-teman, meskipun secara inci dia lebih besar, tapi nggak kegedean.
wheel arc-nya cukup besar sehingga dia nggak terasa kebesaran, malah lebih proporsional. Bang Rian, videografer kami, mengatakan bahwa secara visual ini lebih oke nih mas gitu. Bang Rian ya. Nah, yang saya suka juga ini ada sesuatu yang menurut saya sangat praktis dan efektif. Ini ketika kita buka pintu, kita buka, muncul footstep teman-teman, dan ini ukuran full ya, full size. Jadi ya enak banget kebuka, lalu kemudian kita bisa menginjak secara penuh. Jadi enak, terutama kalau mungkin teman-teman ada yang kerabat atau penumpangnya wanita menggunakan rok gitu ya, akan lebih mudah buat dia menginjak ini dulu untuk masuk ke kabin. Dan ketika tutup pintunya pun secara otomatis dia akan melipat. Ya kan? Nah, bagi saya nilai plusnya adalah kita mendapatkan akses tangga secara full gitu. Jadi lebih mudah untuk diinjak. Kelebihan lainnya, ini biasanya kalau footstep yang lumayan tinggi, lebih dalam gitu ya, dia akan mengorbankan jarak terendah ke tanah. Misalnya kalau ketemu lubang dalam atau polisi tidur gitu, atau ketemu lubang ketika ngelewatin jalan yang penuh undakan, light over gitu, itu akan mengorbankan kemampuan mobil melewati handicap kan. Tapi kalau ini ketika footstep itu dilipat, ya jarak ke tanahnya pun juga tetap tinggi gitu, jadi lebih praktis. Kemudian di belakang teman-teman, saya nggak ada masalah dengan desainnya dan itu oke. Kelihatan di sini beberapa logo yang menunjukkan nomenklaturnya 38. By the way, ini pintu power back door nih, dan tanpa perlu mengayunkan kaki, kick sensor gitu ya, dia sudah bisa membuka dengan cukup berdiri saja di belakang pintu selama orangnya sedang megang kunci ya, gitu. Kebayang praktisnya kalau lagi bawa belanjaan kan lebih enak kan. Oke, saya mau tunjukin dulu. Ini adalah logo-logo yang penting untuk sebuah 38, menunjukkan kelasnya. 38 nama, model, lalu kemudian Promax itu nomenklatur variannya, lalu AWD adalah nomenklatur sistem penggerak yang sekaligus juga variannya gitu ya. Dan 390T, T turbo, lalu 390 adalah besaran torsinya. Ini mesin enak banget teman-teman. Torsinya tuh benar-benar ngejambak dan torsinya kenceng juga tuh mas. Suara knalpot kenceng tuh bang. Oh iya. Nah, benar-benar ngejambak sehingga untuk sebuah mobil yang dipakai outing, mau nyalip mobil secara kecepatan tinggi di luar kota, ini adalah mobil dengan mesin yang seberdaya itu. Mantap ini, 390 Nm. Tambahan lagi teman-teman, ini ada twin pipe presisi ya, lalu kemudian ada 4, dan ini semua real nih, bukan knalpot bohongan apalagi dekorasi. Mungkin teman-teman tahu ya, bahkan mobil Eropa kayak Mercedes-Benz itu pakai knalpot bohongan ala-ala gitu, kalau ini enggak. Dan diambil gambarnya sama Bang Rian, di bagian bawah itu belakang sudah ada kopel sehingga penggeraknya terlihat sistem penggerak all-wheel drive. By the way, lampunya asik ya teman-teman ya. Kelihatan nih urutannya, desainnya enak sekali dilihat. Dan ini adalah mobil 7-seater, dan ketika bangku paling belakang itu diaktifkan, bagasinya tuh sempit. Aduh, ini sih susah ya. Artinya kalau misalnya teman-teman mau jalan-jalan dengan 7 orang penumpang, bawa bagasinya nggak lebih banyak dari misalnya ini ada 3 backpack gitu ya, dan ini nggak oke sih. Kecuali misalnya kalau teman-teman mau menggunakan crossbar ya, karena udah ada roof railnya, dan menambah roof back atau roof box gitu ya, atau roof rack aja gitu, kargo pun akan bertambah. Tapi kalau sekarang secara standar sih ini kargonya minim, nggak asik. Tapi kalau hanya 5 penumpang, wah ini asik nih. Ini bangku paling belakang bisa dilipat secara rata teman-teman. Dan kemudian dia bisa menjadi ruang kargo yang menyenangkan. Pun ini mewahnya terasa nih teman-teman. Ini karpet dasarnya ya, ini kan bisa menjadi karpet dasar kan. Ini rasanya halus dan tebal. Jadi benar-benar
Kalau saya ngerasain naik BMW atau Mercy gitu ya, bahkan di karpet dasar pun bisa menunjukkan betapa mewahnya mereka gitu ya. Ini pun juga terasa seperti itu. Mewah, tebal, dan nyaman. Dan ini double blower nggak hanya di tengah yang konsol tengah belakang itu, tapi pun juga ada di trim yang di samping. Jadi distribusinya bagus pun dengan kepraktisan karena ada cup holder, kompartemen terbuka gitu ya, ada power outlet juga gitu. Lalu di bawah ini ada apa sih? Mau lihat? Tereng. Ini subwoofer nih ya. Ini subwoofer karena speaker sound system itu dari Sony, keren banget. Suaranya pun juga bulat dan jernih gitu. Tapi ya, apakah ini bisa buat menaruh barang seperti apa misalnya? Bahkan expander yang mobil jauh di bawah kelasnya gitu ya, itu bisa lebih besar. XL7 bisa jauh lebih besar. Ini enggak. Ini soal penyimpanan yang terbatas. Sekarang kita lihat bagian footstepnya muncul lagi teman-teman. By the way, ini ada LED-nya, jadi kalau pas malam gelap gulita itu nggak akan salah menginjak. Dan ini jekannya emang enak sih. Ini di baris kedua teman-teman. Yang pertama saya notice adalah soal build quality. Bener loh, mobil Cina tuh di awal-awal kemunculannya memang dicibir kan. Mereka sering ngikutin mobil Jepang, niru gitu, lalu kemudian secara harga mereka murah sehingga mengkompensasi build quality gitu. Yang ini enggak teman-teman. Ini soal kualitas buatan, ini bener-bener layak untuk menjadi representasi. Dia sangat representatif. Ini enak disentuh, bahkan aromanya mungkin teman-teman kalau ngerasain mobil yang kulitnya nggak oke gitu, lalu kemudian baunya jadi nggak enak, ngeganggu, bisa bikin enak gitu ya. Ini enggak. Ini nyaman pun dengan sambungan-sambungan antar panel. Jadi ini sangat bagus. Kelegaannya ini actually udah di set ketinggian saya 168 cm dan itu rata-rata sebenarnya buat ukuran orang Indonesia, dan ini masih lumayan lega ya. Di set di sini teman-teman, secara akomodasi di bagian belakang itu masih ada sekitar 4 jari, lalu kemudian headroomnya lumayan lah. Bener bahwa bagian paling belakang baris ketiga itu mungkin bukan tempat yang paling nyaman yang ada di mobil ini karena dia secara akomodasi tetap lebih terbatas. Tapi untuk sebuah bangku yang proper, menurut saya dia oke lah, nggak sempit gitu ya, nggak yang paling lega tapi jelas nggak sempit gitu. Dan ini kalau misalnya saya mundurin bisa kita mendapatkan legroom yang lebih lega, tapi konsekuensinya yang paling belakang jadi lebih sempit. Kalau yang paling mundur segini nih, jadi lebih bisa berselonjor pun dengan reclining. Ini bisa diatur teman-teman, sorry ini. Nah, ini mentoknya segini kelihatan di sini ya. Ini yang standar. Sorry bukan. Ini kalau saya tegakin segini kayak tentara nih, tegak banget ya. Oke, nah ini mungkin yang paling rileks, tapi yang paling rileks juga nggak terlalu rebah ya. Ya, nggak berharap akan selonjor banget gitu secara senderan, tapi dia udah bisa ngedapetin nyamannya. Yang penting legroomnya lega. Ini oke. Dan ini di blower bagian belakang, tengah maksudnya, ini ada tulisan Tigo. Ini bukan Atuwo Tigo nih Bang Rian. Oh bukan, ini apa Mas? Tigo. Ini biasa, namanya teman-teman. Dan ini oke sih, termasuk font yang digunakan pun juga menunjukkan sisi elegan. Gitu. Ini kepraktisan, kompartemen terbuka termasuk buat cup holder. Lalu kemudian yang di sini armrestnya sekaligus ada cup holder. Oke, secara keseluruhan oke. Dan ini Pro Max mendapatkan panoramic sunroof. Jadi nggak hanya panoramik yang terbuka, tapi juga ini kacanya bisa dibuka jadi sunroof panoramik. Oke lah. Sekarang kita ke bagian depan teman-teman, dan sekaligus nanti akan saya ceritakan seperti apa impresi berkendaranya. Yuk. Di kursi pengemudi teman-teman, ini adalah mobil yang pengaturannya banyak ditenagai oleh elektris. Ini joknya elektris, kemudian juga dengan memory seat. Dan ini teman-teman, kanan kiri penumpang depan mendapatkan ventilate seat. Jadi
angin dingin bisa dihembuskan di sela-sela jok, jadi ya lebih mudah. Kalau pas lagi trik-triknya ini sangat ngebantu. Lalu kepraktisannya juga oke teman-teman, dan ini kelihatan di sini. Aduh, ini maaf, ada tempat minum saya. Ini ada tempat penyimpanan yang bisa buat menaruh tas misalnya. Kita tahu lah tas kan kalau yang udah brand bisa mahal-mahal banget gitu ya, dan kalau tas nyonya gitu. Nah, kalau ditaruh sini kayaknya lebih tenang gitu dibanding kalau ditaruh di lantai yang bareng sama kaki sepatu gitu. Tapi sepatu juga ada yang mahal-mahal ya bang ya. Yoi. Iya. Nah, ini yang kiri pun juga electric seat. Pengaturannya nggak hanya dari sisi kiri tapi juga dari sisi kanan. Jadi kalau misalnya menggunakan supir lalu si pemilik mobil duduk di belakang kiri, dia bisa mengatur ini dengan lebih mudah agar legroomnya misalnya lebih lega gitu. Oke, dan ini teman-teman, ini empuk banget nih. Mudah-mudahan teman-teman kelihatan ya, ini tanpa effort ya, ini rasanya empuk dan enak banget disenderin, rasanya enak gitu, kenyamanannya dapet. Dan Pevita gak mas? Pevita ya, ntar mama yang di rumah tahu. Oke, termasuk lapisan kulit yang di setir, saya tutup dulu. Ini enak banget teman-teman. Tetap halus tapi nggak licin, halus tapi nggak licin. Jadi tetap enak buat mengolah kemudi ya. Dan ini tutup konsol tengahnya juga enak buat menopang tangan. Jadi rileks banget sepanjang jalan. Gitu, ini pengaturan persnelingnya. Dan ini soal fitur teman-teman. Jadi salah satu determinasi yang membedakan antara Pro Max dengan varian di bawahnya itu adalah fitur. Ini luar biasa teman-teman. Dia ada sangat amat banyak. Kemudian kalau yang convenience gitu teman-teman udah kelihatan, bahkan dari power backdoor-nya pun juga sudah canggih. Lalu kemudian pengaturan elektris ini semua pun juga canggih dan memudahkan jelas. Termasuk ada panoramik. Ini airbag-nya teman-teman. Yang FWD itu udah 9. FWD nih varian di bawah ini udah 9. Ini 10. Jadi perlindungannya bagus, safety feature-nya bagus di luar dari ADAS. Terus kemudian ini kalau saya nyetir nih, lalu kemudian nggak fokus, ini ada sensor yang melihat, memantau, lalu kemudian memberi informasi bahwa Anda banyak distraksinya, kira-kira gitulah. Oh, ditegor nih sama mobil nih. Woi, nyetir yang bener loh. nggak gitu. Oh, nggak gitu ya? Intinya adalah ada pop-up yang muncul, distraksi itu terlalu banyak, lalu kemudian itu membahayakan. Gitu. Kalau Apple CarPlay dan Android Auto nggak hanya ada, tapi juga bahkan wireless. Asik sekali. Apa ya? Fitur benar-benar luar biasa. Dan ini pun juga ada dashcam udah built-in nih. Jadi bukan tambahan lagi. Dan speakernya teman-teman, Sony. Suaranya mantul. Dan sekarang kita mulai berjalan teman-teman. Ini mobil mesinnya sama dengan yang varian di bawahnya yang Pro. Dia 2000 cc turbo, 187 kW kilowatt dengan torsi 390 Nm. Jadi oke, horsepower-nya mau udah gede gitu ya, tapi torsinya yang membuat dia lebih menggugah. Ini mobil, ini kecepatan cruising yang standar gitu ya, 30-an, 35 sampai 40 gitu. Terus kemudian kalau teman-teman berakselerasi, ini dicetin nih dual clutch ya. Jadi dia bisa lebih responsif, bisa lebih cekatan untuk tiba-tiba berakselerasi. Jadi ya torsi yang besar itu bisa ditangani oleh transmisi secara lebih fleksibel. Meskipun saya nggak bisa menampik bahwa turbo lag-nya masih terasa sini dan ngeganggu. Tapi kalau udah di kecepatan yang mengalir, yang bukan start gitu ya, start stop gitu, ini adalah mobil yang sangat menyenangkan. Dan yang lebih impresif buat saya, ini mobil empuk nih teman-teman. Kalau saya sempat coba gitu ngelewatin gundukan atau separator kayak di parkiran gitu ya, dia mendaratnya pun juga bisa empuk. Pas ngelewatin, pas nanjaknya oke, pas turun rodanya pun juga oke. Jadi dia bisa empuk. Tapi surprisingly, ketika saya ajak zigzag nih, ini mobil gede ya nih dan berat.
tapi dia bisa nggak terlalu terombang-ambing teman-teman. Bisa enak untuk berpindah lajur secara cepat gitu ya, tapi body rollnya pun juga minim. Nah ini yang soal kayak lane keep assist gitu ya, ada notifikasi dari bunyi maupun visual. Tapi kembali lagi, kalau soal body roll, kalau soal ketenangan mobil menangani lubang gitu, ini jempolan nih. Set suspensi multi-linknya jempolan. Dan kalau teman-teman gimana dibandingin sama Fortuner sama Pajero Sport, udah jelas dia lebih baik ya. Ini monocoque dan kualitas pengendaraannya dia lebih baik. Tapi saya perlu menyampaikan sih, kalau dia dibawa di jalan yang padat apalagi macet, dan kita tahu bahwa rush hour-nya Jakarta tuh kadang barbar banget gitu ya. Ini mobil jadi kerasa nggak enaknya sih. Pertama, turbo lag-nya itu benar-benar yang tadi saya sampaikan ya, terasa dan lumayan pekat gitu rasanya. Lalu transmisinya yang dual clutch itu memang problem alaminya dual clutch tuh gitu, kikuk. Itu terjadi di Kia, terjadi di VW gitu, dan itu terjadi juga di Chery. Tapi kalau udah di jalan biasa, jalan lancar, road trip, luar kota gitu, ini adalah mobil yang sangat menyenangkan. Dan semenyenangkan itu, bahkan Chery itu sampai mikirin dia punya fragrance system teman-teman. Jadi ini ada pewangi, bukan yang dibawa, yang kita bawa gitu, tapi ada di mobil, cuma tangkinya nggak ada. Intinya adalah dia bisa mengeluarkan aroma yang bisa membuat kabin lebih wangi. Yang itu bahkan di sistem AC-nya itu juga punya ionizer. Jadi ya ini mobil adalah benar-benar lingkungan yang menyenangkan, gak hanya bagi pengemudi tapi seluruh penumpang. Kemudian soal performa teman-teman, ini mesin tenaga down torsinya gede banget. Dia fleksibel, dia enak berakselerasi, tapi kalau soal efisiensi bahan bakar, kayaknya ini mungkin bukanlah seperti kebanyakan mobil zaman sekarang yang meskipun tenaga dan mesinnya besar, bisa juga irit. Enggak. Di rute dalam kota teman-teman dia dapat 9 km per liter. Kenyataannya itu lebih boros dari saudaranya yang 38 Pro yang FWD ya, dapat 10,3 km per liter. Lalu di rute tol teman-teman dia dapat 11,6 km per liter. Sementara yang Pro FWD itu 13,6, 2 km per liter lebih boros dari adik varian dan berbeda sistem penggerak itu. Ya mungkin untuk mereka yang sudah membelanjakan mobil di atas 600 juta, efisiensi bahan bakar bukanlah isu utama ya, tapi bisa menjadi problem ketika ke road trip, di mana jarak antar SPBU mungkin nggak sedekat itu. Jadi ya jarak tempuh akan berpengaruh terhadap keasikan pas lagi jalan-jalan di luar kota. Nah, konsumsi bahan bakar yang lebih boros itu pun sebenarnya juga masuk akal. Ini rodanya 19 inci, lebih besar. Lalu kemudian bobotnya teman-teman lebih berat. Ada untuk menjadikan dia AWD tentu ada kopel tambahan, dan itu semua ada traksi tambahan, yang mana itu ya membuat mesin bekerja lebih berat, yang pada gilirannya efisiensi bahan bakarnya yang terkorbankan. Tapi apakah itu masuk akal? Buat saya, kita bisa bilang bahwa itu masuk akal nih, mobil bensin 2000 turbo gitu dengan AWD 9 km per liter dalam kota yang macet-macet, bisa diterima lah ya, bisa diterima. Akselerasi teman-teman, kita sudah coba 0 sampai 100 km per jam dalam 8 detik. Kenyataannya itu lebih pelan dari saudara variannya yang Pro, yang FWD. Dan ya itu pun juga bisa diterima ya, di bawah 9 detik, 8 detik pas ya kayak gini. Udah kenceng lah untuk mobil dengan bobot seberat dengan dimensi sebesar ini. Jadi untuk dia berakselerasi full dari diam untuk sampai 100 km per jam 8 detik oke. Dan catatannya ya dia memanggul beban yang lebih berat, beban yang lebih besar. Lalu kemudian friksi yang juga lebih lebih menyita tenaga mesin.
Hasilnya akselerasi yang nggak lebih kencang dari FWD-nya, tapi sudah termasuk cepat. Yes teman-teman, dan sekarang kita bisa sampai pada akhir ulasannya. Jadi ini mobil paling mahal di antara semua Tigo yang ada di Indonesia, 628,5 juta, dan itu 60 juta lebih mahal dari sama-sama Tigo 8 Pro Max tapi yang FWD. Apakah dia worth? Yang pasti gini teman-teman, ini mobil nggak populer nih. Kalau teman-teman mendengar atau saya mendengar nama Chery, pasti yang lebih mudah diingat adalah Chery Omoda, ya kan? Atau mungkin varian yang di bawahnya gitu ya. Tigo 8 adalah mobil yang lebih nggak populer, dan itu memang seirama dengan kelasnya. Dia semakin tinggi, semakin mahal, semakin niche, semakin terbatas demografinya. Di kelasnya dia bertarung dengan nama-nama yang juga populer di Indonesia. Dia bisa beririsan dengan misalnya Fortuner, Pajero Sport, yang mana secara popularitas kayak lebih besar, lebih aman secara investasi gitu. Padahal secara produk ini mobil bagus. Ini mobil bagus secara keasikan berkendara, dia asik banget tanpa mengorbankan kenyamanan, termasuk kekedapannya. Secara fitur dia nggak hanya bagus tapi bagus banget. Kemudian secara tampilan dia oke lah. Mungkin nggak segagah Fortuner atau Pajero Sport. Fortuner lah ya kalau buat saya, yang secara personal saya suka gitu. Tapi dia udah cukup gagah, dia udah secara tampilan udah representatif untuk ngebuat ini mobil terlihat mahal gitu. Dan saya bisa bilang bahwa ini mobil di luar dari konsumsi bahan bakarnya adalah mobil yang udah bagus secara produk. Dia kalah nama, dia mungkin secara kelas kalah popularitas, tapi kalau teman-teman ingin merasakan salah satu mobil Cina zaman sekarang yang bukan listrik, yang masih ICE, yang worth buat dibeli, yang representatif secara tampilan, build quality, fitur, menurut saya ini salah satu pilihan di kelasnya ya, dengan harga 600 jutaan ke atas. Ini adalah salah satu mobil yang paling oke untuk teman-teman yang mungkin open minded gitu. Lalu kemudian mobil Cina, merek Cina yang relatif pendatang baru di Indonesia, nggak masalah. Ini adalah produk yang perlu dipertimbangkan, at least perlu buat teman-teman coba gitu. Chery Tigo 8 Pro Max. Pro Max Bang Rian. Kenapa mesti Pro Max sih Chery? Kenapa nggak yang lain gitu nomenklaturnya? Oke teman-teman, mungkin itu dari kami. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu teman-teman di video Gritoto berikutnya. Saya mau ngegas dulu. Asik sekali. Emang asik nih.